Baik, halo semua rekan-rekan pembelajar di seluruh wilayah di Indonesia. Selamat datang di mata kuliah multimedia pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang karakteristik dan manfaat multimedia pembelajaran. Sehingga setelah menyimak pemaparan materi kali ini, rekan-rekan pembelajar sekalian akan mampu mengidentifikasi karakteristik dari multimedia pembelajaran dan mampu menjelaskan manfaat penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Baik rekan-rekan pembelajar sekalian, apabila ada salah seorang dari teman rekan-rekan bertanya, apakah yang membedakan kereta api dengan jenis transportasi lainnya? Tentunya rekan-rekan mungkin akan menjawab, kalau kereta merupakan kendaraan satu-satunya kendaraan yang rodanya tidak akan kempes karena bannya tidak berisi angin ya. Atau mungkin dijawab kereta adalah satu-satunya transportasi yang tidak kena lampu merah dan tidak kena macet ya. Nah, jawaban-jawaban tentang apa bedanya kereta dengan jenis transportasi lainnya tentu mengerucut pada karakteristik yang melekat pada karakter kereta tersebut yang membedakan, yang tidak dimiliki oleh jenis transportasi lainnya. Betul? Nah, begitu juga ketika kita akan menjawab pertanyaan berikut, yakni apakah yang membedakan sebuah multimedia pembelajaran dengan jenis media lainnya? Tentunya kita mampu menjawabnya dengan mengidentifikasi karakteristik apa yang melekat pada multimedia pembelajaran yang berbeda dengan jenis media lainnya. Kita akan membahas 4 karakteristik dari multimedia pembelajaran. Karakteristik yang pertama yaitu memiliki lebih dari satu jenis media. Ya, kata multimedia artinya lebih dari satu jenis media, sehingga multimedia pembelajaran tentunya merupakan jenis media yang menggabungkan 2 unsur atau lebih presentasi, yakni bisa dalam bentuk audio dan visual. Audio bisa dalam bentuk suara, visual bisa dalam bentuk grafis, animasi, foto, gambar, dan tampilan visual lainnya. Tentunya apabila memenuhi kriteria memiliki lebih atau 2 unsur presentasi yakni audio dan visual, berarti dapat digolongkan media tersebut adalah multimedia pembelajaran. Karakteristik yang kedua yaitu multimedia pembelajaran bersifat interaktif. Maksudnya adalah program multimedia memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna yang terdiri dari kontrol mengoperasikan program serta respon atau feedback dari program. Jadi misalkan ada sebuah program disajikan untuk anak-anak, di mana anak-anak dapat melakukan klik secara bebas untuk mengoperasikan program, misalkan untuk memilih menu atau untuk membesarkan full screen. Dan dari program ada feedback balik, misalkan ketika anak-anak mengeklik close, nanti akan muncul pertanyaan, apakah Anda yakin akan keluar dari program ini? Itu merupakan salah satu contoh bentuk bersifat interaktif dari sebuah multimedia pembelajaran. Lanjut, kita ke karakteristik yang ketiga yaitu bersifat mandiri. Memberikan kemudahan dan kelengkapan isi sehingga pengguna atau pembelajar yang menggunakan program multimedia tersebut bisa menggunakannya tanpa harus dibimbing orang lain. Jadi perbedaannya ketika kita bertemu dengan media modul memang bersifat mandiri ya. Dia memberikan kemudahan, memberikan kelengkapan isi, namun ternyata masih memerlukan bimbingan apabila modul tersebut pada soal latihannya tidak disertai feedback secara langsung, sehingga harus berkonsultasi dengan guru. Nah, berbeda dengan program multimedia, dia harus memberikan kemudahan dan kelengkapan isi yang mampu membuat penggunanya dapat mengoperasikannya, menggunakannya tanpa harus dibimbing orang lain. Karakteristik yang keempat yaitu berorientasi kepada tujuan pembelajaran. Jadi sebuah multimedia pembelajaran tentunya tidak terlepas dari tujuan pembelajaran, karena fokus utamanya adalah untuk mengefektifkan tercapainya tujuan belajar. Sehingga multimedia perlu memiliki karakteristik yaitu memuat tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional yang ingin dicapai dan berorientasi pada mempermudah si pembelajar atau siswa dalam belajar.
Sehingga sebuah program multimedia apabila di sana disajikan tujuan instruksional, lalu disajikan paparan yang memang mendukung tercapainya tujuan instruksional dan disajikan aktivitas seperti latihan soal, kuis yang untuk mendukung tujuan instruksional, program tersebut dapat dikatakan sebagai multimedia pembelajaran. Lanjut kita ke pembahasan kalau ditanya apakah keunggulan tadi ya mode transportasi kereta dibandingkan jenis transportasi lainnya. Tentu kalau kita membahas tentang keunggulan, itu mungkin saja keunggulan kereta dimiliki oleh transportasi lainnya. Ya, tapi kereta bisa memiliki keunggulan yang mungkin kalau disatukan dari keunggulan masing-masing transportasi lain, dia memiliki lebih banyak keunggulan. Contohnya, misalkan kereta itu, kita bilang kereta keunggulannya itu cepat dibanding bus. Kalau bus, misalkan jarak tempuhnya antara kota A dan B 4 jam. Tapi ketika menggunakan kereta, dia hanya 2,5 jam. Itu kan tandanya kereta memiliki keunggulan di bidang kecepatan. Tapi ketika kita bilang keunggulannya cepat, kereta dengan pesawat ya, tentunya pesawat lebih cepat ya. Nah, tentunya keunggulan kecepatan juga sebenarnya dimiliki oleh pesawat. Begitu juga ketika kita mengatakan kereta itu cenderung lebih murah ya, murah dibandingkan pesawat. Ya, kalau misalkan naik kereta dari Jogja ke Jakarta, harganya tentunya lebih murah dari tiket pesawat dari Jakarta ke Jogja ya. Dikatakan murah. Tapi ketika kita bilang keunggulan kereta murah, tentunya bis juga murah ya. Tentunya bis ataupun sepeda motor mungkin lebih murah ya. Nah, begitulah yang namanya keunggulan. Mungkin saja dimiliki oleh transportasi lain. Begitu juga dengan apabila kita ditanya apakah keunggulan multimedia pembelajaran dibandingkan jenis media lainnya. Nah, di sini akan saya sajikan 3 keunggulan dari multimedia pembelajaran yang mungkin ketiga keunggulan ini ada di salah satu jenis media lainnya. Nah, keunggulan multimedia yang pertama yaitu multimedia mampu menyediakan proses interaktif dan memberikan kemudahan umpan balik. Contohnya misalkan ada sebuah program multimedia, si pembelajar bisa membuka programnya, lalu bisa memilih, oh saya mau latihan kuis dulu. Dia klik kuis, lalu program memberikan feedback berupa menampilkan kuis yang dia mau. Nah, keunggulan ini mungkin akan dimiliki oleh jenis media video ya. Video kan kita bisa skip, terus mempercepat atau memperlambat. Itu tandanya ada proses interaktif atau umpan balik dari pembelajar ke program maupun dari program ke pembelajar. Nah, keunggulan yang kedua, multimedia dapat memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menentukan topik belajar. Jadi ketika sebuah program multimedia disajikan oleh pembelajar, mungkin beberapa materi bisa diakses secara langsung tanpa harus mengikuti materi yang secara hierarkis tersusun ya. Jadi misalkan ada materi A, B, C, tapi siswa sudah bisa, kira-kira sudah bisa nih materi yang A, dia mau langsung coba materi yang B. Nah, itu bebas tandanya ya, multimedia memberikan kebebasan si siswa sesuai dengan kemampuannya sendiri. Nah, keunggulan ini mungkin dimiliki oleh media modul ya. Modul kan buku dengan bab-bab yang tersusun dan kita bisa baca sendiri mana yang kita butuhkan dibaca. Tapi di modul, kembali lagi ke keunggulan yang pertama dari multimedia, modul tidak bisa interaktif ya. Tidak bisa interaktif, contohnya apa? Ketika siswa mengerjakan latihan pada modul, dia tulis tangan jawabannya. Seketika itu kan dia tidak bisa langsung mendapatkan jawabannya ya. Mungkin dia bisa buka kunci jawaban, tapi kan tidak interaktif. Jadi tidak kita tulis langsung muncul jawaban. Berbeda dengan multimedia. Keunggulan ketiga, selanjutnya itu multimedia memberikan kemudahan kontrol yang sistematis dalam proses belajar. Jadi ketika sebuah program multimedia dibuat, dirancang, tentunya dia akan mempertimbangkan aspek pengguna, sehingga aspek kemudahan kontrol untuk pengguna lebih dikedepankan, lebih diutamakan. Selain itu, pastinya ada proses belajar yang sistematis, karena biasanya sebuah multimedia akan ada susunan khusus, misalkan berupa materi, latihan, hingga kuis, sampai dengan bagaimana ketika si pembelajar berada di akhir materi. Ya,
ya, jadi sistematis dalam dia belajar. Baik, menurut saya ketiga keunggulan ini adalah keunggulan yang mungkin salah satunya dimiliki oleh media lain, tapi tentunya kita kembali ke multimedia, dia mampu merangkum ya beberapa keunggulan dari masing-masing jenis media lainnya. Baik, rekan-rekan pembelajar di seluruh Indonesia, kita akan lanjut membahas tentang manfaat. Ketika kita sudah mengetahui karakteristik, lalu keunggulan, nah teman-teman bayangkan ketika menggunakan sebuah multimedia, itu apa sih manfaatnya? Karena kan kita pasti menggunakan sesuatu, itu tidak lepas dari manfaat dari benda tersebut. Nah, kali ini saya akan bahas tentang manfaat ketika kita menggunakan multimedia pembelajaran di kelas atau di dalam proses pembelajaran. Manfaatnya, yang pertama adalah multimedia dapat menyampaikan pesan pembelajaran secara lebih terstandar dibandingkan dengan jenis media lainnya. Manfaat yang kedua adalah pembelajaran dapat lebih menarik. Tentunya karena aspek multimedia terdiri dari lebih dari satu jenis media, sehingga peserta didik tidak hanya disampaikan materi secara visual, dia baca, tapi juga ada pendukung lain dari aspek audio dan juga mungkin animasi. Nah, dukungan-dukungan aspek tersebut tentunya dapat membuat pembelajaran dapat lebih menarik. Nah, manfaat ketiga adalah pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar. Karena tentunya dalam mengembangkan sebuah multimedia pembelajaran tidak lepas dari aspek belajar, sehingga tentunya akan didasari dengan penerapan teori belajar yang tepat. Nah, manfaat keempat adalah waktu pembelajaran dapat diperpendek. Ya, maksudnya ketika belajar itu hanya terbatas di ruang kelas, ketika jam habis, bel berbunyi, sudah terputus ya proses belajar itu habis. Nah, kalau guru menggunakan program multimedia dalam mendukung proses belajarnya, di mana siswa bisa buka program tersebut di rumah ataupun didampingi orang tua, itu bisa membuat proses pembelajaran tuh lebih singkat di dalam kelas karena siswa sudah mempelajarinya di luar. Ketika di kelas bisa diskusi ya atau tanya jawab hal apa yang dirasa sulit, sehingga pembelajaran dapat lebih diperpendek, lebih cepat siswa menguasai materi. Manfaat kelima adalah kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Tentunya maksudnya adalah kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan, yaitu tujuan pembelajaran dapat jauh lebih tercapai. Ya. Manfaat keenam yaitu proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun diperlukan. Jadi kembali ke karakteristik multimedia dapat bersifat mandiri tanpa harus dibimbing, ya, tanpa harus diarahkan, sehingga siswa ketika ingin belajar bisa kapanpun dan dimanapun. Keunggulan yang selanjutnya, keunggulan 7, yaitu sikap positif siswa terhadap materi serta proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Jadi kita dapat meningkatkan motivasi siswa untuk mau belajar ya, tanpa paksaan tentunya. Nah, keunggulan yang terakhir, manfaat yang terakhir adalah peran guru berubah ke arah yang positif. Sehingga guru tidak hanya berfokus pada menyampaikan saja materi pembelajaran, tapi dia juga akan berpikir bagaimana membuat materi pembelajaran jauh lebih menarik dengan bantuan program multimedia pembelajaran. Gitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk semua rekan-rekan pembelajar di Indonesia yang telah menyimak materi ini. Semoga Anda bisa belajar hal baru dari penyampaian materi saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.